Indonesia telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan jaringan 0-1 dalam saingan Grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Semalam aku check akaun social media Timnas Indonesia sebab diorang ni memang selalu update, okey, bagi diorang punya statistik dan sebagainya. Tapi untuk game semalam lepas half time dah tak ada dah update. Even full time punya skor pun diorang tak tunjuk. Okey, tapi aku tunjuk statistik untuk game malam tadi. Alright, ini perbezaan antara Indonesia dan juga Vietnam. Korang boleh nampak dekat sini memang lumayan Vietnam menguasai secara perlawanan. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian gampang sakit ya teman-teman semua. Nah, kita lihat bahwa pertandingan yang ketiga setelah usai, peluang Timnas Indonesia itu masih terbuka lebar ya, meskipun kalah dengan Vietnam 1-0 dan juga hanya mengoleksi 4 poin. Tapi kita lihat bahwa peluang Timnas Indonesia untuk maju ke babak selanjutnya itu masih bisa terbuka lah. Di satu sisi fans Harimau Malaya frustasi karena Timnas Malaysia harus berusaha lebih keras lagi untuk memperoleh poin. Karena setelah kalah dari Thailand, ternyata Singapura pun menunjukkan performa yang sangat apik sekali. Indonesia telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan jaringan 0-1 dalam saingan Grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Okey, tapi kalau tengok skuad diorang memang muda, memang ramai key player tak ada. Lepas tu Vietnam pula diorang ni of course lah bersemangat, bermotivasi untuk kalahkan Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sepanjang 2 tahun ni setiap kali Indonesia lawan dengan Vietnam, Vietnam ni memang kalah. Okay? Ya betul sih. Memang geng-geng Nguyen ni memang geram dengan Indonesia ni dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan pertama. So ini kedudukan Grup B sekarang. Indonesia masih lagi berada di tangga kedua dan kalau ini stay sampai habis, Indonesia bakal berjumpa dengan Thailand dekat semifinal. Bagi aku Thailand adalah favourite lah. Okay? Diorang memang suka menang AFF ni. Jadi agak bahaya untuk Indonesia jumpa dengan Thailand. Semalam aku check akaun social media Timnas Indonesia sebab diorang ni memang selalu update, okey, bagi diorang punya statistik dan sebagainya. Tapi untuk game semalam lepas half time dah tak ada dah update. Even full time punya skor pun diorang tak tunjuk. Okey, tapi aku tunjuk statistik untuk game malam tadi. Alright, ini perbezaan antara Indonesia dan juga Vietnam. Korang boleh nampak dekat sini memang lumayan Vietnam menguasai perlawanan. Okey, boleh kata teruk lah game Indonesia semalam. Alright, so itu saja. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Dan aku tahu ramai orang-orang Indonesia yang tak tengok sangat pun game semalam. Mereka lebih fikirkan apa yang terjadi pada tarikh 15 Disember untuk Malaysia. Okey, so jangan risau, aku akan beritahu korang apa yang sebenarnya yang terjadi untuk tarikh 15 Disember. Sebelum tu, korang yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. Peluang Malaysia layak untuk semifinal lah. Lagi-lagi kita sekarang nombor 3. Dia peluang ni kalau kita menang dengan Singapura dekat rumah kita, automatik layak. Tapi kalau kita tak menang, kita balik baju, siap-siap balik kampung. Dia macam tu. Dia senang je. Aku sendiri berpendapat Malaysia mungkin tak lepas. Itu je. Aku punya sebelum-belum ni, siapa yang update follow aku, yang follow aku kan, dia tahu aku cakap Malaysia mungkin tak lepas. Sakit sih. Tak lepas, Malaysia mungkin akan balik kampung balik awal. Aku keluarkan kata tu sebab apa? Sebab kita bawa squad yang mungkin macam ni kan. Memang kita tak lepas. Singapura at least diorang bawa squad utama diorang. Senior diorang tu ada dalam tim tu.
Safwan pun ada dalam tu. Jadi player utama diorang tu ada. Jadi pemain muda pun diorang bawa. Jadi kalau aku cakap Singapura nanti kita lawan, kalau kita seri, kita tak boleh layak weh. Layak tu tengoklah macam mana kalau kita jaring menang. Tapi dekat SBJ lawan kan. Tapi aku terus cakap, korang jangan mengharap. Jangan mengharap dan jangan terlampau. Itulah. Jangan harap. Itu jangan cakap, ikut cara aku, enjoy the game. Main Malaysia, main kat PLAF ni, main tengok je. Kau jangan harap Malaysia menang. Nanti kau kecewa. Kau kecewa, kau sedih. Sedih nanti tak boleh makan, tak boleh buat apa-apa lah. Relax je. Kau kalah ke menang ke, aku boleh apa. Kau cakap apa ke, kau cakap, kau komen lah 1000 kali. Kau cakap Malaysia kalah ke apa, aku boleh sah. Malaysia dekat PLAF ni dah buat terbaik dah. Kan aku cakap, aku ni bukan penyokong yang sokong masa menang. Gua penyokong MU brother. Gua penyokong MU, gua tahu. Kau cuba sokong MU dulu. Aku sarankanlah penyokong Harimau Malaya kan, Korang sokong MU. Korang sokong MU, korang tahu betapa susahnya untuk menyokong satu kelab. Kau anggaplah negara ni kelab. Kau sokong MU. Kau sokong MU, kau tahu macam mana. Tinggi langit, tinggi daripada bumi. Aku dah biasa dah kena bahan. Aku dah biasa dah. MU fan kan. Dah biasa dah. Korang kena bahan sikit nangis. Gila, chill. Ni bawa MU fan. Penyokong yang paling hebat dekat dunia. Fans Malaysia bentrok usai timnya kalah dari Thailand. Tak terima timnya kalah, fans Malaysia bentrok dengan fans Thailand yang berada di Raja Mangala Stadium pada 14 Desember. Akun ASEAN Football melaporkan bahwa bentrokan tersebut sangat fatal hingga mengakibatkan satu pendukung Malaysia terluka. Untungnya, polisi bertindak cepat untuk campur tangan dan memisahkan kedua kelompok. Polisi juga menahan penggemar Malaysia di dalam stadion sampai pendukung Thailand bubar. Untuk memastikan keselamatan, pihak panitia menyediakan bus untuk mengangkut penggemar Malaysia keluar dari lokasi kejadian. Wow. Fans Malaysia selalu mengklaim punya IQ tinggi, tapi kelakuannya ternyata kampungan juga. Kasus Indonesia hampir sama dengan Malaysia. Indonesia memiliki poin 4 dari 3 laga, dan Malaysia juga sama memiliki poin 4 dari 3 laga. Bedanya, Malaysia ada di peringkat ketiga di bawah Singapura dan Thailand. Waduh, ini berat. Nah, tadi Indonesia apabila memenangkan pertandingan terakhir versus Filipina, Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal. Berbeda halnya dengan Malaysia. Apabila Malaysia memenangkan pertandingan terakhir nanti melawan Singapura, belum tentu Malaysia akan lolos ke semifinal. Malaysia kalah 1-0 kepada Thailand. Bagi aku Malaysia tak layak kalah tadi. Gameplay Malaysia okey, tapi malangnya satu kesilapan membuatkan Malaysia kalah dalam perlawanan ini. Kalau kita tengok, ada peningkatan pada corak permainan Malaysia berbanding perlawanan yang lepas. Ada combination play, ada link up play, ada gerakan lebih tersusun berbanding perlawanan lepas, dan pemain berani untuk menyerang, dan pemain juga berani untuk possess the ball. Satu positive side untuk Malaysia dalam perlawanan tadi. Pemain yang dikritik pada perlawanan yang lepas macam Jimmy Raymond mempamerkan peningkatan, macam Hakimi Azim, Adib Rauf mempamerkan peningkatan. Mereka antara yang dikritik dalam perlawanan yang lepas, tapi pada perlawanan kali ini mereka mempamerkan satu permainan yang baiklah. Okey, Malaysia ni untuk perlawanan seterusnya perlulah memperbaiki aspek decision making dan juga memperbaiki aspek finishing. Malah Malaysia juga perlu memperbaiki kualiti hantaran ke dalam kotak lawan, kerana kualiti hantaran dalam kotak lawan masih lagi kurang walaupun ada peningkatan tadi. FAM Malaysia iri, PSSI dapat 277 miliar rupiah dari pemerintah Indonesia. Pada tahun yang sama, FAM hanya mendapatkan 15 juta ringgit atau setara 54 miliar dari pemerintah untuk sepak bola Malaysia. Wow. Kita lihat dari sini, artinya pemerintah Indonesia sangat-sangat mensupport langkah PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat dari pattern yang sebelumnya, kalau kita juga mau menggaungkan ada optimis,
Sintayong ini selalu seperti itu, ketika terjepit dia ngegigit. Wah, kayak Ten Hag di akhir-akhir gitu. Musim lalu Final Piala FA tiba-tiba menang, nggak ada yang nyangka. Waktu Piala Asia kan, sampai 8 skenario akhirnya lolos. Terus U23 pertandingan pertama kalah. Terus tiba-tiba ditargetin perempat final kan. ST bilang semifinal, berhasil. Round 2 ke round 3 lolos. Habis kalah lawan Cina, lawan Jepang, tiba-tiba lawan nggak tahu angin dari mana tuh Marcelino dimainin 2 gol menang. Peringkat 3 menutup tahun. Jadi ya mudah-mudahan drakornya berlanjut di AFF kali. Masih optimis nggak Mas lolos ke semifinal atau bahkan sampai final? Kalau seandainya kita kalah di kandang Vietnam kan peluangnya masih ada. Peluang masih kita ada. menang ya lawan Filipina ya. Kalau untuk lolos ke semifinal sih masih yakin ya. Karena Filipina juga menghadapi masalah yang sama kayak kita. Mereka nggak bisa memanggil kekuatan terbaik gitu. Bahkan ada kipernya mereka tuh yang masih 17 tahun gitu, masih bermain di liga pelajar gitu. Cuman ada beberapa pemain mereka yang sebenarnya juga cukup berpengalaman, misalnya pemain-pemain keturunan Norwegia seperti Adrian Ugelvik yang juga pernah kita wawancara juga. Betul. Cuman ya itu secara keseluruhan skuad Filipina tuh walaupun sebenarnya kalau full tim pun sebenarnya kita juga masih bisa menang. Tapi ya balik lagi, kitanya pun harus benar-benar siap. Setidaknya dengan skuad muda yang ada, harapannya sih Sintayong tidak mencoba eksperimen, tapi sudah menemukan mana yang memang harus diandalkan di tiap lini ya Mas ya. Karena tinggal 2 pertandingan lagi, Vietnam, Filipina. Dan dua-duanya penting. Betul. Kalau kalah sama Vietnam, ya Filipina akan jadi kunci. Tapi kalau menang atau seri lawan Vietnam, ya Filipina juga tidak bisa diremehkan. Betul nggak Mas? Iya, betul. Kalau kita lihat peluangnya itu ada 2 opsi ya. Tapi buat saya Indonesia harus wajib menang lawan Filipina. Kalau tidak itu makin memperkecil peluang timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF ini ya. Jadi buat saya itu Indonesia wajib menang di kandang Indonesia sendiri ya teman-teman semua. Please jangan di skip. Aku pengen nunjukin betapa jeniusnya Sintayong dengan Pak Erick Thohir nih. Ayo, kalian tahu nggak sebenarnya Vietnam dengan negara ASEAN lainnya nih sudah masuk ke perangkap STY. STY sudah ngorbanin Piala AFF untuk sesuatu yang lebih besar. Apa tuh? Yakni Piala Asia dan juga Piala Dunia. Sekarang pilihannya tuh cuman gini aja. Kalau kau pengen ke Piala Asia ataupun ke Piala Dunia, kau harus ngorbanin yang namanya Piala AFF. Tapi kalau kau pengen jadi King ASEAN dengan mendapati Piala AFF, kau pasti kehilangan yang namanya Piala Asia dan juga Piala Dunia. Betul. Dan di sini sekali lagi aku bilang STY sudah ngorbanin Piala AFF demi Piala Asia dan Piala Dunia. Karena STY ini tahu, walaupun kau juara AFF, kau udah bakalan dipandang juga dengan Asia dan dunia. Tapi kalau kau main di Piala Asia ataupun di Piala Dunia, maka Asia dan dunia akan otomatis nengok kau. Nah, banyak yang bilang, apa sih STY ini dado manggil pemain senior yang ada di Liga 1? Yo macam Lili Pali, Kambuaya, Egy, dan lain sebagainya. Kalau kita manggil mereka, otomatis si games kita ini pasti hancur yo. Karena kita tahu dewe, di si games ini tidak ada mainin pemain senior. Si games tuh mainin pemain timnas U23. Terus pertanyaannya, apakah Vietnam akan nurunin pemain seniornya di SEA Games? Jawabannya sudah pasti tidak. Dan mereka sudah pasti nurunin timnas U23-nya. Karena senior tidak bisa main di SEA Games. Dan tuh Indonesia bakal nurunin siapa, Jo? Ya sudah pasti timnas Indonesia di SEA Games bakal nurunin timnas U22 yang tadi malam berlaga lawan Vietnam nih. Nah, datu kira-kira siapa nih yang menang? Timnas U22 kita apa timnas U22 negara ASEAN lainnya? Yang notabene kita ini sudah berhadapan dengan pemain senior dia di Piala AFF. Aku yakin yang menang pastilah kita, Jo. Karena mental kita sudah jauh lebih besar, karena sebelumnya kita sudah berhadapan dengan senior mereka. Taruhlah di Piala AFF nih kita maksoin nurunin senior yang main di Liga 1. Kira-kira SEA Games kita bakalan hancur aja? Jawabannya sudah pasti, karena pemain senior di Liga 1 udah bakalan bisa main di SEA Games, Jo. Sampai sini kamu ngerti lah, dak? Nah, kita masuk ke Piala Asia, Jo.
Pertanyaannya, apakah Vietnam dan juga negara ASEAN lainnya bakal nurunin pemain seniornya yang sekarang main di Piala AFF nih? Jawabannya sudah pasti iyo. Masa iyo di Piala Asia mereka nurunin timnas U22? Kan nggak mungkin. Terus di Piala Asia Indonesia bakal nurunin siapa, Jo? Timnas U22 aku senior, aku nanya. Jawabannya sudah pasti kita bakal nurunin pemain senior kita yang kemarin sudah ngalahin Arab Saudi 2-0. Yang jadi pertanyaannya lagi, kira-kira siapa lah yang menang antara timnas senior kita atau timnas senior dari negara ASEAN yang sekarang ikut di ajang Piala AFF? Jawabannya 100% aku yakin timnas kita gampangnya ngalahin pemain timnas senior dari negara ASEAN nih. Karena seperti kita tahu dewe, senior Vietnam tadi malam cuma bisa ngalahin kita ya, cuma dengan skor 1-0 baik. Dan Vietnam pasti akan kesulitan ngalahin kita apabila kita nurunin pemain senior di Piala Asia. Karena kita tahu dewe, kemarin kita sudah ngebantai mereka 3-0 di kandang mereka dewe, Jo. Sampai sini kalian paham kan ngapo STY nih ngorbanin Piala AFF? Karena tujuan STY dan Erick Thohir nih bukan piala tingkat RT lagi, Jo, tapi tingkat internasional, yakni Piala Asia dan Piala Dunia. Kamu jangan terpengaruh lagi dengan omongan Towel, Jo. Towel tuh sudah jelas ada kepentingan. Dia udah ngeritik STY, dia udah makan, Jo. Nih, terakhir kali nih aku pengen ngucapin lagi ke timnas Vietnam karena sudah bisa ngalahin timnas U22 kita. Seharusnya kau tuh Vietnam, kalau kau nganggap diri kau tuh King ASEAN, bisa lah aturannya kau nih ngalahin timnas U22 Indonesia nih dengan skor yang lebih telak. Masa iya cuma 1-0? Secara kau tuh diisi oleh pemain senior, terus stadion kau tuh penuh, dan kau main di kandang kau dewe. Aku cuma mau bilang euforia kau tuh lebaynya. Padahal kau tau dak, kau tuh sudah masuk ke perangkap STY, dan ini juga untuk negara-negara ASEAN lainnya yang ngebet yang pengen juara Piala AFF. Yakin dan percayalah dengan aku, kita sebagai warga Indonesia nih bakalan full senyum di kemudian hari, dan negara ASEAN lainnya bakalan nangis, Jo. Tandoin video aku nih ya. Kita bakal berbicara banyak di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia round 3 dan juga SEA Games. Buat supporter Indonesia, terus doain dan dukung timnas Indonesia supaya kita bisa dapat tiket ke Piala Dunia. Salam dari Mang Cek Bola. Akhirnya kita mengerti tujuan dari semua permainan ini ya. Ya, dari penjelasan si Bapak ini kita bisa mengerti. Mungkin buat orang lain, itu hanya alasan untuk menyenangkan diri. Tapi di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa strategi ini sangat jitu sekali. Sangat jitu sekali untuk ke depannya itu. Dan saya yakin sekali, ya, Pak Erick Thohir, Coach STY, mereka sudah komunikasikan semuanya. Dan saya sangat suka sekali adalah ketika SEA Games, pemain yang berusia 23 tahun yang akan diturun ke atasnya sudah tidak bisa. Artinya Indonesia sudah mempersiapkan bekalnya jauh-jauh hari. Itu top. Buat kerja yang pertama dulu, bermakna kena ambil 3 mata penuh dulu dengan pasukan Singapura jadi penentu. Lepas itulah kita berdoa berharap Malaysia benda-benda ini. Dan sebabnya kita hilang mata hari ini. Inilah balasan yang kita nak menanti dan juga menunggu. Baik, Coach Azmin, walaupun momentum ada di sana, saya melihat perlawanan ketika Singapura menentang Kemboja pada perlawanan pertama tempoh hari, mereka menang 2-1. Ya, mereka ada momentum tetapi tidaklah terlalu sempurna persembahan yang ditunjukkan oleh mereka, dan Malaysia juga dari segi psikologi sedikit berada di bawah pada ketika ini setelah kekalahan ini, dan cara kita kalah sedikit sebanyak memberikan kita sedikit harapan dengan gaya permainan itu. Bagaimana anda melihat pertemuan kita menentang satu lagi musuh tradisi kita iaitu Singapura nanti? Kita perlu menang game ni. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Macam Datuk cakap tadi, bila mengharap ni berharap dan juga mengharap dan berdoa, itulah satu benda yang kita tak nak terjadi, tapi inilah yang terjadi sekarang. Realitinya. Dan
saya yakin dengan game yang macam ni main, insya-Allah kita boleh melakukan sesuatu bila bermain dengan Singapura nanti. Ada beberapa pemain berpengalaman juga di sana yang mungkin profil mereka mungkin kita kenal. Kyoga Nakamura ada di sana, Haris Harun sebagai kapten ada di sana, Safwan Baharudin berada di sana. Saya melihat secara peribadi pertemuan ini adalah pertemuan klasik, walaupun kalau kata penyokong, Malaysia bukanlah dengan skuad yang terbaik, tetapi pertemuan dengan Singapura sentiasa akan memberikan satu gambaran yang sengit, Datuk. Betul. Setuju dengan perkara tersebut? Betul. Sama juga yang kita fikirkan dengan skuad yang kita ada di Piala Mitsubishi ini menentang Thailand malam ni. Sangkaan orang mungkin kita akan dibelasah ke apa ke. Sebab tu nama tu adalah satu perlawanan yang sentiasa sengit di dalam mana peringkat. Jadi bersama Singapura pun sama. Dua pasukan yang akan bertemu, kekuatan mana ke pasukan Singapura ke ataupun pasukan Malaysia, tetapi kehangatan dia memang kemuncak. Jadi bagi saya kita kena ambil peluang bermain di tempat sendiri. Timnas Malaysia datang ke AFC Mitsubishi Cup 2024 dengan harapan besar. Mereka diperkuat 9 pemain naturalisasi, sebuah langkah ambisius untuk bersaing di Asia Tenggara. Tapi apa yang terjadi? Malaysia justru keok di fase grup. Dengan modal besar, mereka hanya mampu mencatat hasil mengecewakan. Kalah dari tim Thailand, apa yang salah? Strategi kurang matang, chemistry tim yang lemah, atau tekanan yang terlalu besar? Dengan kekalahan ini makin mempertegas kalau Timnas Malaysia bukan tandingannya King Indo. Naturalisasi pemain yang barbar bukan segalanya. Kerjasama tim dan mental tetap jadi kunci. Bagi Malaysia, ini jadi pelajaran pahit, dan bagi kita, ini bukti bahwa nama besar di atas kertas tak menjamin kemenangan di lapangan. Kita sudah lihat semua bahwa rakyat Malaysia sangat cenderung mereka sedih jika timnas mereka harus pulang lebih awal. Di satu sisi kita juga memiliki peluang yang sedikit lebih lebar daripada timnas Malaysia. Tapi semua di atas kertas kita tidak tahu. Yang kita lakukan adalah memberikan dukungan yang terbaik untuk timnas kita masing-masing.